Boleh saya bertanya Ibu Bapak, biasanya apa yang Anda lakukan saat Anda melakukan cenbeng? Membersihkan kuburan sendiri? Enggak, terima bersih Bante. Terima bersih Bante. Terus kalau boleh saya tahu, apa yang Anda lakukan di sana? Saat Anda berdoa apa di sana? Apa yang didoakan di sana? Ya, kok udah diem? Ini Bante tanya karena Bante nggak pernah cenbeng ya. Mudah-mudahan ini agak sedikit sesuai dengan uh, apa yang ada kenyataannya, dengan kenyataan yang ada. Biasanya sambil pegang dupa, ya kan? Acung-acung dupa, tengok ke atas, lihat ke atas, tengok kanan, tengok kiri, ya kan? Kemudian isi doanya apa? Popi kalioping an, ya kan? Semoga para leluhur memberkahi kami, begitu. Atau memberkatiku. Semoga leluhur melancarkan semua urusan dan rezeki kami, begitu. Ada? Ada nggak? Nggak ada? Ada atau enggak? Mai paise-paise lah. Biokin. Begitu kan? Semoga para leluhur memberkahi kami, ya, melancarkan rezeki serta jodoh dan lain sebagainya. Kalau doa Anda seperti itu berarti Anda sesat, Ibu Bapak. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Budang bujemi, Dhammang bujemi, Sanghang bujemi, Etena sajawacena sotite hotu sabada. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Dengan memuja Buddha, dengan memuja Dhamma, dengan memuja Sangha, semoga Anda sekalian hidup sejahtera, bahagia. Gak ada yang bilang sadu. Harus dikomando dulu ya. Jadi pada kesempatan hari ini, hari pertama di mana waktu sembahyang di Wihara Sakyamuni Buddha atau yang biasa kita kenal dengan ITBC, Cemara Asri, yang biasanya jam 10 mulai, tapi hari ini diawali dari mulai pukul 9.30 atau setengah 10. Ini merupakan kondisi baru, dan saya kira semua ibu bapak pun udah mulai ngerti dan terbiasa. Faktanya tidak kosong ya. Faktanya masih juga penuh, dan mungkin bisa juga dikabarkan kepada teman-teman yang lain yang memang belum mengetahui. Ya, kalau kesini pas jam 10 ya berarti pas bantinya kongko lah ya. Wah, aneh males baca parita misalnya kayak gitu. Wah, langsung aja jam 10 misalnya. Ya, kalau memang seperti itu keadaannya, ya Bante nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi jam 9.30 mulai ya. Testing. Sama aja ya. Sama aja. Sama aja. Ini lebih oke. Coba ya.
Ya, atau karena ini baru yang pertama di jam 9.30, jadi nggak tahu ya. Saya juga lama nggak kongko di depan ibu bapak, jadi ada rasa kayak grogi ya, grogi menghadapi ibu bapak. Apalagi kalau sebelah sini dominan putih, ini putihnya agak campur-campur ya. Ini dominan putih, jadi mudah-mudahan hati, pikiran dan perbuatannya juga putih. Sadu, harus dikomando lagi ya. Jadi kalau ada sesuatu yang membahagiakan, yang menggembirakan, yang menginspirasi spiritual kita untuk maju, sadu gitu ya. Jadi itu menjadi ungkapan yang memang tidak asing lagi di dalam Buddhisme. Di dalam agama Buddha, ibu bapak mungkin sering mendengar istilah katanyu katawedi, pubakari katanyu katawedi. Kalau hari ini saya mengetengahkan tema Dhamma membuat cenbeng semakin sempurna, dan biasanya cenbeng juga dimaknai sebagai wujud bakti kita kepada para leluhur, kedua orang tua, sanak saudara yang telah tiada. Jadi saya kira sudah sangat selaras dengan kata Pali, katanyu, kata wedi, yaitu yang berhubungan dengan seseorang yang memahami arti sebuah pertolongan orang lain. Itu bisa dari kedua orang tua kita, sanak saudara kita, para leluhur kita. Kemudian kita ada rasa timbal balik atau jasa, membalas jasa. Ya, bakti itu tadi ya, dengan cara berbakti. Ini sudah sangat selaras sekali dengan apa yang ada di dalam Sigalowada Sutta. Sebagai seorang anak yang disebut berbakti, itu memiliki 5 ciri. Yang pertama cirinya adalah merawat kedua orang tua di saat usianya sudah lanjut usia. Tapi kalimat ini jangan disalahpahami Ibu Bapak. Orang tuaku kan masih muda Bante, kalau gitu nggak perlu saya rawat. Kalau gitu nggak perlu saya jaga. Berarti salah, Anda salah memahami kalimat atau makna daripada merawat kedua orang tua ketika sudah usia lanjut. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah menjalankan kewajiban sebagai seorang anak. Sebagai seorang anak, ya apa kewajiban sebagai seorang anak terhadap orang tuanya? Meringankan beban kedua orang tua, tidak menyusahkannya, ya. Ada kan yang dari sekolah sampai sekarang ya terus membebani orang tua. Ada kan yang kayak itu? Udah nikah, udah punya anak pun masih membebani kedua orang tua. Ada kan yang kayak gitu? Berarti sudah tidak sudah cacat daripada ciri yang kedua itu ya. Jadi sebisa mungkin kita turut meringankan beban kedua orang tua. Ciri yang ketiga adalah menjaga garis keturunan dengan baik, menjaga nama baik keturunan, nama marga dan lain sebagainya. Yang keempat, membuat dirinya pantas untuk menerima warisan. Dari sisi si anak ini, kalau Anda ingin dapat warisan banyak dari orang tua Anda, ya buatlah diri Anda pantas untuk menerima warisan. Nah kalau hidupnya lupa sama orang tua, tidak pernah ikut meringankan beban kedua orang tua, tapi kalau pas bagi warisan, maunya nomor 1. Nah, anak apa ini namanya? Dan ciri yang terakhir atau yang kelima adalah mengirim doa atau memberikan doa di saat orang tua memang sudah tiada. Nomor 5 sama nomor 2 saya kira ada hubungannya dengan cenbeng. Atau kalau cenbeng itu dimaknai dengan
hari bakti atau sebagai wujud bakti kita kepada para leluhur dan kedua orang tua kita serta sanak saudara yang sudah tiada. Jadi yang nomor 2 tadi apa? Kewajiban sebagai seorang anak garis keturunan. Dan yang nomor 5 tadi apa? Mengirim doa. Mengirim doa kepada para sanak saudara, kedua orang tua, dan lain sebagainya. Jadi sudah sangat selaras. Mungkin bagi ibu bapak, cenbeng itu kan ada sampai yang dari luar kota harus pulang kampung dan lain sebagainya. Dan kalau nggak salah saya dengar, itu biasanya cenbeng sama Imlek, mereka lebih kebanyakan mengutamakan cenbeng ya. Jadi dibela-belain. Kalau mungkin Imlek di Jakarta nggak pulang nggak ada masalah lah. Misalnya punya keluarga di Medan, nggak pulang ke Medan nggak masalah lah. Tapi biasanya kalau cenbeng ya sampai ke pelosok desa pun, asalkan di sana ada kuburan para sanak saudaranya pasti menyempatkan waktu untuk datang ke sana. Ya mungkin sekedar bersih-bersih kubur dan lain sebagainya. Boleh saya bertanya Ibu Bapak, biasanya apa yang Anda lakukan saat Anda melakukan cenbeng? Membersihkan kuburan sendiri? Enggak. Terima bersih Bante. Terima bersih Bante. Terus kalau boleh saya tahu, apa yang Anda lakukan di sana? Saat Anda berdoa apa di sana? Apa yang didoakan di sana? Oh, udah diem. Ini Bante tanya karena Bante nggak pernah cenbeng ya. Baca parita dan pelimpahan jasa. Boleh saya nyontek ya? Mudah-mudahan ini agak sedikit sesuai dengan apa yang ada kenyataannya, dengan kenyataan yang ada. Biasanya sambil pegang dupa, ya kan? Ngacung-ngacung dupa, tengok ke atas, lihat ke atas, tengok kanan, tengok kiri, ya kan? Kemudian isi doanya apa? Popi kalioping an, ya kan? Semoga para leluhur memberkahi kami, begitu. Atau memberkatiku. Semoga leluhur melancarkan semua urusan dan rezeki kami, begitu. Ada? Ada enggak? Enggak ada? Ada atau enggak? Mai paise-paise lah. Biokin. Begitu kan? Semoga para leluhur memberkahi kami, ya, melancarkan rezeki serta jodoh dan lain sebagainya. Kalau doa Anda seperti itu berarti Anda sesat Ibu Bapak. Kurang tepat ya. Kurang tepat. Kalau misalnya doa Anda seperti itu, sudah berapa persen yang terkabul? Anda cari makan tetap harus nyari sendiri atau hanya berdoa? Mana nih, kok nggak ada kiriman dari para leluhur saya? Ada nggak? Dan mungkin sering ada yang bertanya juga, Bante, apakah dengan cara demikian, dengan kita seperti kayak mendatangi kuburan, membersihkan kuburan, kemudian kita berdoa di sana, apakah doa kita itu benar-benar sampai, benar-benar bermanfaat, benar-benar bisa diterima oleh para leluhur kita? Tiuk Bu, ada yang pernah seperti itu? Tanya dalam diri, tanya pertanyaan besar misalnya. Pernah yang bertanya seperti itu? Atau mungkin selama ini masih ada keraguan-keraguan yang seperti itu? Doa saya sampai nggak sih? Gitu ya. Atau mungkin lebih tepatnya, yakin nggak kita dengan kata semoga kita? Benar-benar sampai nggak kata semoga kita? Beberapa bulan lalu pernah saya mengatakan bahwa kata semoga itu kan kata yang sebenarnya netral, tergantung suasana hati. Kalau keinginannya lagi baik, suasana hatinya lagi baik, semoga berbahagia, panjang umur, bebas dari penyakit. Begitu kan? Tapi kalau suasana hati lagi tidak baik, semoganya tetap sama. Kalimat depannya yang berbeda.
Semoga cilaka lu gitu ya. Jadi kata semoga ini adalah kata netral Ibu Bapak. Jadi doa itu kan sifatnya kan memang semoga, semoga, semoga. Iya Bu. Yang benar-benar bisa menjamin kata semoga itu hanya 3 hal. Ada 3 faktor, 3 hal yang harus Anda miliki. Kalau Anda nggak tanya nggak saya, ini rahasia. Kalau Anda nggak tanya nggak akan saya jawab. Yakin nggak dengan kata-kata semoga itu Anda sampai kepada leluhur Anda? Yakin nggak? Dan menariknya di dalam agama Buddha, di dalam kitab suci kita sendiri, keraguan itu terjawab. Jadi ada seorang Brahmana, namanya adalah seorang Brahmana Janusoni, bukan Brahma ya. Brahmana sama Brahma itu beda. Kalau Brahma itu makhluk yang terlahir di alam Brahma. Itu alam yang di atasnya surga. Secara kebahagiaan maupun rentang waktunya lebih lama lagi dibanding dengan surga. Sedangkan Brahmana itu bagian daripada salah satu kasta. Ya kan ada kasta ksatria, Brahmana, Wesa, Sudra. Di zaman modern ini di India pun juga masih banyak. Ya, sebenarnya di Indonesia pun juga masih banyak, di seluruh dunia pun masih ada yang namanya kasta itu. Cuman mungkin namanya yang berbeda-beda. Kenapa harus ada karyawan, ya, ada manajer, ada bosnya? Kenapa? Kasta enggak itu? Kasta kan? Cuman bentuknya saja, kalimatnya saja yang berbeda. Buktinya ada orang yang terlahir menderita, ada yang terlahir sedang-sedang, ada yang terlahir penuh dengan berkelimpang harta. Kasta enggak itu? Kasta. Jadi kasta itu nggak bisa dipungkiri Ibu Bapak. Ya. Seorang Brahmana ini bertanya kepada guru kita Sang Buddha. Wahai Samana Gotama, wahai Sang Buddha, kami para Brahmana di hari-hari tertentu biasanya melakukan sembahyang, melakukan puja, ritual puja, ya dengan segala macam pernak-perniknya, entah itu pakai lilin, dupa, bunga, bahkan makanan dan lain sebagainya, dengan tujuan semoga jasa-jasa kebajikan ini bermanfaat dan dapat diterima oleh para leluhur kami. Betul nggak sih Sang Buddha, hal ini bisa diterima oleh para leluhur kami? Nah, kurang lebihnya pertanyaan Brahmana seperti itu. Lalu Sang Buddha menjawab, wahai Brahmana, pada waktu yang tepat, jasa kebajikan itu akan bermanfaat. Dan pada waktu yang tidak tepat, jasa kebajikan itu tidak bermanfaat. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa ada 6 alam tujuan, 6 atau 7 ya. Kita ambil 6 aja. Kalau kita memakai kata memudahkan pembahasan kita. Orang itu pasti pengen terlahir di alam surga. Paling enggak minimal kembali ke alam manusia. Oke, itu tujuan-tujuan yang paling utama ya. Kita kesampingkan surga dan manusia karena ini kan alam yang bisa dikatakan lumayan aman. Surga dan manusia aman. Ada yang disebut alam yang penuh dengan penderitaan. Tidak ada kesempatan untuk memperbaiki karma baik dan lain sebagainya. Di alam manusia kita bisa belajar kitab suci, bisa mempraktekkan dhamma, begitu kan? Bisa bermeditasi, menjaga moral kita. Di 4 alam menderita ini tidak ada. Yaitu alam binatang, alam asura, neraka dan peta. Sang Buddha melanjutkan pertanyaannya atau melanjutkan jawaban beliau bahwa apa yang disebut waktu yang tidak tepat dan waktu yang tepat. Waktu yang tidak tepat adalah ketika sanak saudara kita sudah terlahir di alam manusia. Itu disebut waktu yang tidak tepat. Waktu yang tidak tepat juga ketika sanak saudara kita lahir di alam yang membahagiakan seperti
surga dan alam Brahma. Itu juga tidak tepat. Lahir di alam neraka itu juga tidak tepat. Lahir di alam binatang itu juga tidak, waktu yang tidak tepat. Lahir di alam asura itu juga tidak tepat. Yang paling tepat adalah saat sanak saudara kita memang terlahir di alam hantu menderita, hantu gentayangan atau biasa kita sebut dengan peta. Kalau peta itu diartikan seperti kayak hantu gentayangan ya. Kemudian asura ini adalah sebangsa makhluk kasat mata, raksasa atau biasa disebut dengan jin, iblis. Ya, kalau makhluk neraka tahu ya, binatang sudah sangat jelas sekali. Ya, kalau binatang itu kan hidup sehari-hari sama kita, samping kita. Nah, kalau enggak, itu di belakang sana ada anjing tuh. Nah itulah bentuk binatang seperti itu ya. Bentuk binatang seperti itu. Nah, dikatakan waktu yang tidak tepat, satu contoh yang nyata adalah ketika para leluhur kita, jadi memang ini berhubungan erat dengan kelahiran kembali, dan kadang ini juga masih banyak orang yang tidak mempercayai atau kurang meyakini dalam hal ini. Kadang entah itu kakek kita, kedua orang tua kita yang mendahului kita, itu bisa lahir jadi anak yang mengandung. Bisa lahir jadi mungkin dalam kandungan cucunya. Hal seperti itu sangat sering terjadi di dalam kelahiran kembali. Memang karena manusia itu butuh yang namanya sebuah pembuktian yang konkret, jadi ketika nggak ada yang mampu untuk mengungkap hal seperti itu, jadi banyak keraguan-keraguan. Tapi sekalipun saya belum bisa melihat seperti itu, dan nggak ada bukti konkret, itu hanya informasi daripada Tripitaka, saya sudah yakin 100%. Maka untuk itu saya bisa bilang, hal seperti itu kadang memang terjadi. Jadi misalnya orang tua kita atau nenek kita yang meninggal atau kakek kita yang meninggal, itu bisa jadi lahir jadi cucu kita. Kalau Anda punya anak yang sedang hamil, kemudian misalnya katakanlah itu pas waktunya, waktu pertama dia, maaf kalau cewek sudah mulai mengandung, itu meninggal kemudian mengandung, istilahnya celing meninggal mengandung di sini, ya, mungkin ya itu juga bisa jadi itu adalah yang kita kandung adalah pihak keluarga yang baru meninggal. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Dan itu dikatakan waktu yang tidak pas untuk melakukan, mengirimkan doa-doa seperti itu. Apalagi kalau misalnya di masa-masa Jenbeng seperti ini, saya pernah melihat itu, tapi video lama kayaknya itu. Ada yang melakukan dengan cara ritual-ritual yang salah. Sampai mereka membakar kereta beneran. Ya masih mending kalau keretanya itu kereta bohongan. Kereta beneran dibakar. Ya. Apalagi nanti ada yang rumah-rumahan dan lain sebagainya. Kenapa enggak rumah yang asli yang di perumahan mewah gitu aja yang Anda bakar supaya jasanya lebih wow. Itu kan kalau anggapan Anda seperti itu. Ada mobil-mobilan, tapi kok kalau bakar mobil-mobilan kenapa enggak sekalian galonnya ya? Enggak sekalian galonnya, enggak sekalian apa namanya? ATM-nya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagian daripada kekurang tepatan di dalam cara kita bersembahyang. Ya. Di alam dewa juga tidak tepat. Karena alam dewa itu kan alam yang membahagiakan, Ibu Bapak. Secara kualitas kehidupan mereka sudah berbahagia, tidak usah kita doakan, mereka sudah bahagia dengan faktor-faktor yang dimiliki tadi. Dewa sudah bahagia, jadi nggak perlu doa-doa dari sanak keluarga yang memang dahulunya pernah menjadi garis keturunannya. Itu sudah tidak perlu lagi. Di alam neraka sudah nggak bisa kita tolong lagi. Di alam binatang sudah nggak bisa kita tolong lagi. Kalau di alam binatang bisa kita lakukan dengan cara apa? Dengan merawatnya. Kalau memang kita tahu ya, oh ini kakek saya yang terlahir di sini misalnya, tapi jangan sampai ya. Dan orang
orang-orang seperti itu yang bisa melihat pasti dengan cara seperti itu, oh ini adalah kelahiran kembali dari kakek kamu, itu sudah nggak ada selain Buddha. Ya, hanya Buddha yang mampu melakukan hal itu dengan jelas, dengan gamblang. Bahkan seorang arahat pun tidak mau dia mengatakan seperti itu, karena memang sudah di luar daripada kode etik peraturan sebagai seorang biku. Walaupun dia tahu, dia tidak akan ngomong. Kalau ada biku yang sok-sok tahu, sok pandai meramal, hati-hatilah. Nah, gitu aja udah cukup. Udah sok tahu, pandai meramal. Justru biku yang baik itu dia tidak mau meramal, tidak mau sok tahu. Walaupun tahu ya sesungguhnya, karena dia memang menjaga kode etik sebagai seorang biku itu sendiri. Ya. Untuk menjaga ya apa yang sudah digariskan, aturan-aturan yang sudah digariskan oleh Sang Buddha. Seorang biku itu kan nggak boleh pamer kesaktian, nggak boleh mengaku-ngaku sakti dan lain sebagainya. Maka kalau ada biku yang baru Anda kenal kemudian katanya bisa ini, bisa itu, capek Bu ya. Capek mendengar hal-hal yang seperti itu. Udahlah. Jadi kalau misalnya terlahir di alam binatang ya bisa kita merawatnya. Makanya kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang suka memelihara binatang, kemudian kenapa ada binatang yang diperlakukan seperti kayak anaknya sendiri. Entah kucing yang bagus atau anjing yang bagus, sampai digendong-gendong, ya kan. Tiap seminggu sekali dibawa ke salon, ya. Mungkin demam dikit dibawa ke dokter, ya kan. Anjing loh, kucing loh. Tapi ada orang yang terlantar, dicuekin. Kan orang loh padahal. Kayaknya seakan-akan kasta manusia itu lebih rendah daripada anjing gitu ya. Padahal anak orang itu kastanya lebih tinggi. Walaupun tidak ada hubungan karma sama kita. Bisa jadi binatang-binatang seperti itu adalah ada rangkaian kama banduk, hubungan karma sama kita, makanya diperlakukan sampai seperti itu, seperti kayak anaknya sendiri. Enggak apa-apa kalau memang dirawat dengan baik, ya. Apalagi kalau misalnya Anda ini memiliki kapasitas buat satu rumah besar, ada orang yang menjaga di situ, tapi jangan ditelantarkan, ya. Anjing-anjing yang terlantar, kucing yang terlantar, bawa ke situ, rawat di situ dengan baik. Pengembangan meta juga. Dulu pernah ada di Jambi seperti itu. Jadi anjing, kucing di jalanan yang terlantar dia bawa ke wihara, dan di wihara dikhususkan ada orang yang memang untuk merawat dari segala macam kebersihan dan lain sebagainya. Ya, ada yang seperti itu. Kalau memang dia sudah terlahir di alam asura, ya kita nggak bisa menolongnya lagi. Kalau semua itu ibu bapak, orang yang terlahir di alam asura, di alam neraka, kalau memang hanya bisa ditolong dengan kata semoga itu tadi, saya kira Sang Buddha sudah melakukan hal itu dari dulu. Dan saya kira Mahamonggalana, beliau adalah seorang yang paling hebat, bisa dikatakan kesaktiannya itu di bawah Sang Buddha. Ya, pas di bawah Sang Buddha kesaktiannya beliau. Kalau katakanlah Sang Buddha nomor 1, mungkin Bante Monggalana berarti nomor 2. Itu ya, setelah Sang Buddha. Itu juga pernah dilakukan oleh Bante Monggalana saat beliau ingin menolong ibunya. Mengirimkan makanan, mengirimkan minuman. Saat mau dinikmati ibunya, berubah semua jadi bara api. Nggak bisa. Padahal kesaktian loh, punya kesaktian loh, dikirim jelas-jelas sampai ke alam sana loh. Anda yakin dengan kata semoga Anda? Hanya memakai doa, semoga para leluhur saya. Mending kalau didoakan, semoga para leluhur saya berbahagia, berjodoh dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha di setiap kelahiran. Mending. Ini malah dimintain, minta rezeki lancar, minta jodoh. Salah konsep Anda. Itu yang harus Anda hindari. Jadi leluhur kita ya harus kita doakan, ya. Harus kita doakan. Jadi yang paling tepat itu ada di alam peta. Itu pun tidak semua peta. Hanya para datu pajiwika peta. Bahkan sekelas bodhisatwa, makhluk yang memiliki cita-cita untuk menjadi seorang bodhisatwa, ketika dia memang masih memiliki karma buruk dan dia harus terjatuh ke alam peta,
dia pun jatuhnya ke alam peta Paradhatu Pajiwika peta. Tidak di peta-peta yang lain. Karena peta itu sama seperti kayak manusia kayak ginilah ya. Banyak sub-sub kelompoknya. Banyak kalau binatang kan banyak spesiesnya. Kalau manusia apa? Ada yang terdiri dari kelompok, suku dan lain sebagainya. Masih berkelompok-kelompok seperti itu. Peta pun demikian. Dari informasi yang bisa kita dapatkan, ada berbagai macam ragam makhluk peta. Ya. Ada yang disebut peta kelompok 4, peta kelompok 12, dan peta kelompok 21. Peta kelompok 4 ini diambil dari kitab suci Petawatu Atakata. Penjelasan kitab ulasan daripada Petawatu. Petawatu itu buku yang khusus menjelaskan tentang makhluk-makhluk yang terlahir di alam peta. Apa penyebabnya, dahulunya dia bagaimana. Nah itu ada di alam peta. Petawatu ya, ada di dalam buku Petawatu. Nah, peta kelompok 4 yang pertama seperti apa yang saya sebutkan di atas tadi, Paradhatu Pajiwika peta atau hantu yang memelihara hidupnya dengan memakan makanan yang disuguhkan orang dalam upacara sembahyang. Ya, mungkin dengan cara cenbeng dan lain sebagainya seperti itu. Yang kedua adalah Kupapi Saka peta atau hantu yang selalu lapar dan haus. Yang ketiga, Nijama Tanhika peta atau hantu yang selalu kepanasan. Yang keempat, Kala Kancika peta atau hantu yang sejenis asura. Peta kelompok 12 atau yang disebut dengan Wantasa peta, hantu yang makannya air ludah, dahak dan muntahan. Jadi seperti di dalam percakapan Sang Buddha dengan Brahmana Janusoni tadi, peta yang makanannya kayak memelihara hidupnya dengan makanan air ludah, dahak dan muntahan, berarti itu nggak bisa makan persembahan-persembahan jasa. Karena memang ditopang oleh kehidupannya masing-masing. Seperti kayak binatang yang suka makan rumput, tiba-tiba kita kasih hamburger misalnya, ya nggak cocok. Ya sama seperti itu. Jadi misalnya seperti kayak binatang sukanya makanan rumput, kemudian kita kasih bau kemenyan misalnya, ya mati, nggak makan, hanya menghirup bau kemenyan aja. Ya itu nggak cocok karena sesuai kehidupan masing-masing. Dan ada peta yang Gatuka Kadaka peta atau hantu yang makan berbagai macam kotoran. Ya bisa kotoran binatang, kotoran manusia dan lain sebagainya. Hati-hati ya kalau ke toilet ya. Ada peta loh ya. Nomor 4, ini yang dari kelompok 12 ya. Nomor 4 adalah Agi Jalamuka peta atau hantu yang di mulutnya selalu ada api. Mohon maaf ya, saya nyontek ya Bu Bapak ya. Biar cepat saja. Nomor 5, ada hantu yang mulutnya sekecil lubang jarum. Ya, nanti kalau misalnya Ibu Bapak bisa melihat kok ada yang hantu yang seperti itu, oh itu yang dikatakan Bante misalnya gitu ya. Kalau misalnya ketemu yang seperti itu. Ada hantu yang dikendalikan oleh hawa nafsu, keinginan rendah sebagai sehubungan dengan lapar dan haus. Hantu yang bertubuh hitam seperti arang. Hantu yang mempunyai kuku tangan dan kaki yang panjang, tajam seperti pisau. Jadi kuku tangan sama kuku kakinya panjang seperti pisau. Hantu yang bertubuh setinggi gunung, kayak gunung raksasa berarti. Hantu yang bertubuh seperti ular. Hantu yang menderita pada waktu siang dan senang di waktu malam. Ada kayak gitu ya? Siang menderita, malam bahagia. Mau nggak? Mau seperti itu? Aku sih nggak mau ya. Hantu yang mempunyai ilmu gaib. Jadi ada kalanya memang makhluk-makhluk yang seperti itu memang memiliki
kegaiban atau kekuatan khusus, kekuatan batin gitu. Kemudian yang dari peta kelompok 21 yaitu pertama, hantu yang mempunyai tulang bersambung tetapi tidak mempunyai daging. Wah, ini gimana nih? Ini bayangkan sendirilah, saya nggak mau membayangkan ya. Menyeramkan mungkin ya. Hantu yang mempunyai daging terpecah-pecah tetapi tidak mempunyai tulang. Hantu yang mempunyai daging berkeping-keping. Hantu yang tidak mempunyai kulit. Hantu yang berbulu tajam. Hantu yang berbulu seperti tombak. Hantu yang berbulu panjang seperti anak panah. Hantu yang berbulu seperti jarum. Hantu yang berbulu seperti jarum jenis kedua. Hantu yang mempunyai buah, maaf ya, buah kemaluan yang sangat besar. Hantu yang bergelimangan dan dengan kotoran. Hantu yang makan kotoran, banyak lagi ya. Hantu perempuan yang tidak mempunyai kulit. Hantu yang baunya sangat busuk sekali. Hantu yang badannya seperti api. Hantu yang tidak mempunyai kepala. Hantu yang berbadan seperti biku. Hantu yang berbadan seperti bikuni. Hantu yang berbadan seperti pelajar wanita atau calon bikuni. Hantu yang berbadan seperti samanera. Hantu yang berbadan seperti samaneri. Jadi dari ragam jenis hantu peta tadi, itu tidak semua bisa kita tolong dengan pelimpahan jasa. Hanya hantu nomor pertama tadi, para Datu Pajiwika peta yang bisa menikmati limpahan-limpahan jasa daripada kita. Kenapa demikian penting? Karena memang itu sudah konsekuensi daripada karma yang harus diterima. Ya kalau semuanya bisa kita intervensi dengan hanya pelimpahan jasa, orang-orang saya kira itu akan melakukan keburukan semuanya, nanti tinggal pesan sama anak-anaknya. Nak, nanti kalau saya mati doakan saja ya. Gampang toh, selesai kok urusan, nggak ada istilahnya harus menanggung perbuatan buruk. Karena dunia tidak bisa diintervensi seperti itu, maka mau nggak mau harus menanggung. Ada yang terlahir di alam yang menderita, kurang membahagiakan, ya konsekuensi daripada karmanya. Jadi sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi dengan hal ini kita mempunyai pandangan baru. Jadi ini yang jangan dipelihara dalam pemahaman kita. Ya. Mohon maaf saya nyontek lagi. Jadi di dunia ini ada orang yang suka membunuh, suka mencuri, suka selingkuh, suka berbohong, suka kata-kata kasar atau kata-katanya itu provokatif, provokatif memecah belah, kemudian kata-katanya kasar, tidak enak di telinga, mudah membuat telinga itu panas, hobi bergosip, ambisius atau haus damba. Ambisi sama ambisius itu beda nggak? Ambisi boleh nggak? Ambisius ya nggak boleh. Ambisi boleh, ambisius ya nggak boleh. Ya. Kemudian ada orang yang memiliki niatan atau pikiran yang buruk. Orang yang memiliki pandangan salah. Nah, ketika ke-10 hal ini dipelihara, betul ya? Ya, ke-10 hal ini dipelihara, maka bisa menyebabkan seseorang itu terlahir di alam yang menderita. Ini singkatnya adalah pengembangan daripada Pancasila tadi sebenarnya. Anda cukup menjalankan Pancasila berarti hidup Anda sudah aman. Dan di balik itu juga ada orang yang memang menghindari seperti membunuh, mencuri, suka berselingkuh, suka berbohong, kata provokatif, kata kasar, gosip, ambisius, memiliki pikiran buruk, menghindari pandangan salah. Saat kita mau cenbeng, Ibu Bapak biasanya, saya ingin pergi ke kuburan. Kalau pikiran Anda hanya sekedar menengok bahwasanya saya pernah punya leluhur yang disemayamkan di sini. Saya membersihkan kuburannya agar nampak rapi dan enak dipandang. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kita seolah-olah beranggapan bahwa mereka itu masih di situ dengan wujud yang masih sama seperti apa yang kita gambarkan sewaktu masih hidup. Ada yang salah nggak dengan hal itu? Orang itu kalau sudah meninggalkan, api kembali ke api, udara kembali ke udara, air kembali ke air, tanah kembali ke tanah. Memang tulang belulang ini kalau
daging, kulit itu kan agak-agak cepet busuk ya, cepet hancur ya. Tapi seperti kayak rambut, kuku, tulang, itu saya belum, kebetulan nggak sempat riset ya. Jadi tulang itu butuh waktu berapa tahun untuk hancur, melebur total jadi tanah itu berapa tahun ya. Nanti ya yang punya HP boleh googling tuh. Beda lagi dengan orang-orang yang memang dikremasi. Ya, akan cepat melebur kalau seperti itu. Kalau kita beranggapan bahwa saya cenbeng ke sana itu untuk menengok yang seperti apa yang Anda gambarkan, sosok keluarga kita, keluarga Anda masih seperti itu, berarti Anda menghendaki leluhur Anda itu kayak seperti peta tadi. Peta memang ada kalanya lahir seperti itu. Ya. Tapi kalau kita ke sana itu sebagai satu pemantik kita, hei, saya itu pernah yang namanya punya leluhur A, disemayamkan di sini. Itu untuk membangkitkan rasa katanyuk, kata wedik tadi. Tahu budi dan membalas budi. Membalas jasa. Jadi pandangannya yang harus kita betulkan. Pandangan salahnya yang harus kita luruskan. Ya. Jadi untuk memacu, oh saya pernah dirawat beliau, saya pernah dibesarkan beliau, saya pernah dikasih pendidikan yang layak, kehidupan yang layak oleh beliau. Itu fungsinya untuk apa sih? Untuk membangkitkan kita ini loh, supaya untuk melakukan kebajikan, ingat kebajikan dan menumbuh kembangkan kebajikan. Fungsinya di situ saja. Kalau kita sudah memiliki 3 faktor yang rahasia tadi, ya itu sudah tidak kita mati tidak didoain pun tidak ada masalah itu. Kalau kita sudah memiliki jasa, dana, ya, kemoralan, kemudian hatinya berkembang semakin bijaksana, itu kita tanpa didoain nggak ada masalah. Kenapa sih? Kita kok masih istilahnya masih butuh yang namanya doa-doa seperti itu. Karena kita nggak tahu praleluhur kita lahir di mana. Jadi sifatnya itu kita menjaring ya. Menjaring. Ya, manakala misalnya leluhur kita itu terlahir di alam yang tidak berbahagia, ya semoga saja mereka cepat terbebas, terlahir lagi di alam yang lebih berbahagia, berjodoh dengan Buddha dan Menansang. Cukup seperti itu saja. Tapi untuk membuat kalimat seperti itu, untuk lebih dahsyatnya lagi, Anda harus memiliki 3 faktor tadi. Dana, sila, bawana. Itu sangat luar biasa. Ya kalau Anda hanya beli mobil-mobilan yang terbuat dari kertas, kemudian kereta yang terbuat dari kertas, rumah-rumahan yang terbuat dari kertas, yang makmur adalah orang yang jualan kertas itu tadi. Secara kebajikannya kurang. Ya, secara kebajikannya ya Anda bagus untuk untuk membantu perekonomian UMKM ya. Jadi berputar di situ, jualannya lancar jadinya. Yang untung jadi orang satu. Tapi kalau Anda melakukan berdana di ladang yang subur, Anda membantu wihara-wihara yang memang memerlukan perawatan, wihara yang sedang dibangun, kuti yang sedang harus dibangun, ya, fasilitasi kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, itu lain cerita. Itu lebih powerful seperti itu. Ketimbang Anda hanya bakar kereta beneran. Kasihan keretanya. Mendingan keretanya dikasih ke orang yang lebih membutuhkan. Nah itu. Ada loh orang tuh yang memang nggak punya kereta, kemana-mana jalan kaki atau naik sepeda ontel ya, sepeda kayu ya. Kasihkan mereka, kenapa sih? Kan lebih bermanfaat malahan. Lebih bermanfaat ketimbang Anda bakar rusak. Sayang sekali. Nah itu adalah untuk menghindari pandangan-pandangan yang salah. Ya. Jadi cenbeng itu bisa dimaknai dengan cara melakukan patidana dengan cara yang benar atau sesuai Buddhis. Sesuai Buddhis itu yang bagaimana? Ya, kita mencari ladang yang subur, kemudian kita melakukan kebajikan,
bisa melakukan kebajikan itu harus niat. Kalau orang di negara-negara Buddhis itu dia ke wihara itu benar-benar dia niat mau ke wihara itu. Dia nanti membawa kayak jubah. Jubah tidak hanya biku itu kan ada angsa ya. Angsa itu jubah atas. Ada yang sering saya kadang mereka dana itu hanya jubah atas angsa, ada yang kayak gitu. Kalau orang Thailand enggak, benar-benar lengkap. Ya jubah atas, jubah bawah dan angsa lengkap. Kemudian nanti dia bawa kayak ada obat-obatan, kemudian ada makanan, perlengkapan mandi dan lain sebagainya. Sampai wihara kemudian nanti dipersembahkan kepada para bante yang ada di sana. Kemudian dari itu barulah untuk melakukan pelimpahan jasa. Itu ya. Seperti kayak konsep kita yang sering diundang orang ke Angsa Pura, Medan Murni, itu sebenarnya masih banyak konsep yang kurang sesuai dengan Buddhis. Cuman kita nggak bisa langsung ngomong apa namanya ya, terlalu vokal ya, karena mereka juga lagi sedang berkabung dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu ya bisa kita benahi dengan cara seperti ini. Bantenya hanya bisa ngomong cara seperti ini. Ya. Karena biasanya kalau kita dibawa itu kan hanya baca parita, yang baca siapa? Bantenya. Dari sisi kebajikan, keluarga belum punya kebajikan apapun. Kecuali di sana ada dana jubah, ada makanan, ya obat-obatan. Ya kalau fasilitas tempat tinggal mungkin jarang ya. Tapi bagi Anda yang mampu ya lakukanlah. Boleh. Nah, seperti itu. Jadi itu benar-benar memiliki kebajikan yang powerful ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan yang meragukan, silakan ditanyakan. Sehubungan dengan cenbeng ataupun apa yang saya sampaikan tadi. Itu. Pakai mic. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Penjelasan Bante terkait yang saya dengar, yang saya tangkap adalah alam peta yang mana tidak bisa menerima pelimpahan jasa dari yang melimpahkan jasanya, yaitu penjelasan Bante terkait alam peta, jelas Bante ya, yang mana disebutkan tadi perwujudan yang berbentuk biku, bikuni, calon biku, calon biku itu samanera. Mohon bisa dijelaskan secara detail perwujudan biku, bikuni, samanera. Mungkin dapat dijelaskan secara detail. Saya kurang memahaminya. Terima kasih Bante. Ya, baik. Ibu Neneng ya. Kalau yang malu bertanya boleh ditulis sih pertanyaannya ya. Di kertas kemudian dikirim ke depan boleh. Kalau Bu Neneng tadi, kalau saya tidak salah tangkap karena suaranya kurang jelas ya. Pakai masker dan mic-nya kurang deket ya. Kurang begini ya mic-nya ya. Kalau begini nggak denger kan? Tes kan mendengar. Harus pas seperti ini. Baru hasilnya bagus. Tadi saya menjelaskan tentang peta yang berwujud seperti biku, berwujud seperti bikuni, samanera, samaneri, ataupun calon seorang samana itu sendiri, gitu. Ada kalanya makhluk-makhluk yang terlahir di alam peta, entah itu makhluk-makhluk yang terlahir secara spontan, entah itu peta, entah itu asura, entah itu dewa. Kalau sesuai dengan apa yang terekam di dalam suta-suta itu, mereka kadang bisa lahir dengan nama yang sama. Kalau misalnya lahir di alam dewa, mungkin namanya sama dengan waktu nama masih di bumi, tapi apa namanya? Secara perwujudan berbeda. Ya mungkin pernak-pernik dewa itu kan pakai gelang yang cantik-cantik, ya pakaiannya cantik-cantik, enggak hanya seperti pakaian yang kita pakai, ya.
Kenapa bisa terjadi seperti kayak perwujudan peta itu realnya bagaimana atau lebih rincinya bagaimana? Ya memang makhluk menyerupai seorang biku, memang makhluk yang menyerupai seorang biku yang bagaimana? Ya gundul dengan atribut-atribut kebikuan seperti itu, persis. Kenapa bisa terjadi demikian? Itu terjadi pada biku-biku, kan tidak semua biku itu suci, tidak semua biku itu berlaku baik, tidak berlaku baik, benar, lurus dan patut ya, baik, benar, lurus dan patut. Jadi itu yang ada di dalam Sanganusati ya, Supati Pano, Ujupati Pano, Nyaya Pati Pano, Sameci Pati Pano. Nah ketika biku-biku memang berlawanan arah dengan keempat hal ini, dia belum bisa bertindak baik, benar, lurus dan patut, tidak menutup kemungkinan mereka masih melakukan kesalahan-kesalahan kecil ataupun besar sehingga bisa menyebabkan terlahir di alam peta dengan wujud kebikuannya, dengan wujud samanerinya, dengan wujud bikuninya, ya sama seperti misalnya Dhammaguno misalnya masih melakukan satu kesalahan atau kesalahan besar sehingga menyebabkan dia terlahir di alam peta, ya mungkin dengan perawakan yang seperti ini, tapi bedanya kalau sekarang jadi manusia, nah sekarang nantinya berubah misalnya, itu satu contoh. Ya bisa dipahami nggak Bu? Bisa. Nah, Terima kasih Bante. ya sama-sama. Makanya ada istilahnya biku peta atau bikuni peta. Dan ini juga sebenarnya biku peta atau bikuni peta itu tidak hanya waktu saat sudah nggak ada ya, saat masih hidup pun juga bisa terlihat tuh. Biku yang memiliki karakter seperti peta, bikun yang memiliki karakter seperti peta. Ah itu Anda keker sendiri aja lah. Ya. Ada lagi? Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Saya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, apakah boleh kalau kita tidak sembahyang kuburan? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila misalnya begini, orang tua kita memiliki 4 orang anak dan orang tua kita itu sudah meninggal. Jadi mau cembeng itu, kata orang tua, harus 4 anak itu bersamaan cembeng, nggak boleh terpisah. Jadi saya bilang, gimana dasarnya kalau misalnya anak sulungnya pergi duluan. Jadi anak kedua nggak boleh pergi lagi, saya bilang. Ya boleh. Dia bilang, coba tanya Bante. Jadi saya bilang, ya boleh lah. Sebetulnya nggak cembeng juga boleh, saya bilang, ke kuburan. Itu kan seperti memori kita mengingat orang tua. Jadi dia tidak percaya Bante. Jadi mohon dibantu jawab Bante. Ya baik. Aku siapa tadi namanya? Alvan. Alvan. Ya semoga ini bukan pertanyaan curhat ya. Ya. Baik. Terima kasih. Apakah boleh kita tidak sembahyang kubur? Yang menyembayangi Sang Buddha siapa nggak? Ada nggak ya? Anda kan ngaku saya beragama Buddha. Pernah nggak menyembayangi Sang Buddha? Nggak pernah. Tiap tahun kan kita merayakan Trisuci Waisak. Itu memorinya apa sih? Untuk mengingat kemuliaan Sang Buddha, ya kan? Trisuci itu kan yang berhubungan dengan apa? Kelahiran, pencapaian dan wafat agung atau wafat suci. Di situ kan? Boleh nggak kita nggak melakukan seperti itu? Tidak ada masalah kok. Tapi yang pasti di antara keluarga ini memang keyakinannya harus kuat terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha. Harus menghindari pandangan salah tadi. Kalau pandangan salahnya masih tebal, ya saya kira bisa menjadi sebuah perpecahan di antara sebuah rumah tangga itu sendiri. Mungkin ada salah satu anak yang secara pemahaman sudah berkembang bagus, tapi ada anak lain yang memang dia tidak suka belajar Dhamma, akhirnya ketinggalan informasi-informasi penting, sehingga apa? Menyebabkan konflik. Ya, kalau masalah mengenai harus bersama-sama, itu kan sisi keharmonisan.
4 anak masa kalau misalnya dalam keadaan yang memang memungkinkan, kalau bisa bareng-bareng aja lah. Ya kan? Satu kata apa? Harmonis. Udah tinggal bareng ya, serumah, satu komplek, perginya masing-masing. Nampak kali nggak akurnya? Misalnya, ya kan? Itu hanya dari sisi apa namanya ya, moral sosial aja lah. Itu aja. Tapi kalau untuk mengenai boleh atau tidak, kalau memang keyakinan Anda sudah kuat, pemahaman Anda sudah benar, ya tidak ada masalah. Saya kayaknya nggak pernah setahun sekali ke kuburan bapak saya nggak pernah ya. Tapi saya nggak ngajari ya. Saya nggak ngajari loh. Tetapi setiap centing malam, centing pagi selalu beraspirasi. Semoga kebajikan saya bermanfaat bagi para sanak keluarga yang telah meninggal. Para leluhur, kedua orang tua saya di masa lampau yang mungkin terlahir di 4 alam yang kurang menyenangkan. Semoga mereka lekas terbebas dan berjodoh dengan Buddha Dhamma dan Sangha. Sangat mulia sekali. Jadi nggak harus tunggu setahun sekali, nggak harus tunggu seminggu sekali. Tiap saat, tiap waktu, saat kita memiliki pondasi kebajikan itu harus diaspirasikan seperti itu. Itu tidak ada masalah. Jadi tidak ada masalah kok ya. Itu alangkah baiknya dikomunikasikan dengan pihak keluarga saja. Ya kalau memang pergi bersama-sama tidak memungkinkan, ya satu-satulah daripada enggak sama sekali, gitu ya. Kalau memang Anda enggak pengen sembahyang kubur, tapi Anda harus menyiasati dengan cara lain, misalnya seperti kayak pas di hari meninggalnya, besok hari wafatnya papai misalnya. Yuk kita rame-rame ke wihara yuk melakukan kebajikan seperti yang Bante katakan. Ya boleh di sana, kalau memang memungkinkan Anda berdana makanan, berdana jubah, seperti kayak obat-obatan, perlengkapan mandi dan lain sebagainya, bawa ke wihara kemudian menyampaikan ke Bante, Bante hari ini adalah hari meninggalnya orang tua saya. Dengan niat yang baik ini, karena saya nggak tahu orang tua saya itu terlahir di alam bahagia atau menderita, ya saya ingin beraspirasi baik kepada para almarhum. Simple kan? Dan itu tidak butuh waktu banyak dan pernak-pernik banyak. Hanya kadang kita yang kekurang yakinan kita yang membuat kita semakin risau dan gelisah akan hal itu. Kalau memang kita sudah yakin, siap, tidak ada masalah. Ya, dari sisi keluarga semuanya oke, setuju, fleksibel, tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu kan yang satu sudah mau fleksibel, yang satu masih kaku. Nah, bisa perang dunia ketiga ini nanti. Ya, bisa dipahami kok ya? Ya, jelas paham Bante. Ya, sadu. Semoga bermanfaat. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Bante, saya mau tanya ya. Kalau kita sembahyang leluhur, cukup nggak kita cuma mengatakan semoga semua makhluk berbahagia? Itu saja Bante, makasih. Kalau kita, Ibu siapa tadi namanya? Lili? Lili. Ya. Baik, terima kasih Ibu Lili. Bisa nggak Bante kalau kita sembahyang leluhur hanya mengatakan semoga semua makhluk hidup berbahagia? Bisa. Tapi kenapa kita harus seperti kayak misalnya cenbeng, kita harus melakukan pernak-pernik dan lain sebagainya, memakai seperti kayak ada dupa, ada bunga, ada persembahan kue-kue dan lain sebagainya. Itu nampak kali niat Anda untuk menghormati orang-orang yang dimuliakan. Seperti nilai baiknya sepertinya di situ. Kita benar-benar niat, kita benar sungguh-sungguh ya untuk ya memang menghormati beliau, tapi jangan berarti begini. Saya buat kue ini karena almarhum dulu suka makan ini. Kan sering itu ya, kalau orang lagi meninggal itu biasanya di depan foto ya, gede-gede di situ. Ada kue tio, ada mie balap, ada nasi goreng, ada bubur, ada teh dan lain sebagainya. Ada yang salah dalam hal itu. Kalau itu tujuannya adalah dulu dia suka makan ini, saya bawakan ini.
kita tidak bisa menerima fakta bahwa, hei, ini kan sudah terjadi pada dua hal yang berbeda. Kalau dulu dia memang masih hidup, ini kan makanan jasmani yang Anda persembahkan. Sedangkan seperti makhluk-makhluk peta tadi, makanannya sudah lain, ditopang sesuai dengan kehidupannya. Begitu ya. Boleh membawa makanan kesukaan ke kuburan. Boleh ke kuburan membawa kayak perlengkapan sembahyang ya, kayak lilin, dupa, bunga dan lain sebagainya. Hanya berfungsi sebagai apa? Kuburannya dihias supaya bagus. Ya kan? Ya kuburannya supaya nampak harum-harum wangi-wangi, ya pakai dupa. Begitu kan? Tidak ada masalah. Kemudian nanti makanan-makanan yang enak itu, kalau sudah kumpul berkeluarga, ya makan-makan di situ. Kami juga ada kok tradisi seperti itu kok. Setelah kita bawa makanan ke tempat pekuburan tertentu, kemudian nanti kita, bukan berarti yang meninggal suruh makan, enggak. Tapi makanannya dimasak sendiri, kita makan sendiri di situ, makan bareng-bareng. Tapi sebelumnya di situ biasanya didahului dengan cara berdoa. Kalau Anda hanya mengatakan sabisata bawantu sukitata tanpa melakukan pernak-pernik seperti itu, memang yang namanya pelimpahan jasa itu harus ada 3 faktor yang terpenuhi. 3 faktor yang terpenuhi. Apa yang disebut dengan patidana? Yaitu dia harus memiliki faktor dana, dia harus memiliki faktor pelimpahan jasa itu sendiri atau patidana, dan yang ketiga dia harus menyatakan patanumodana. Dana, patidana, patanumodana. Patanumodana ini urusan orang yang sudah almarhum. Jadi dua faktor ini harus kita miliki. Jasa kebajikan kita miliki, kemudian menyatakan daripada kebenaran jasa kebajikan yang kita miliki. Misalnya kita sudah berdana kepada Bhikkhu Sangha nih, gitu kan? Kemudian kita langsung pelimpahan jasa. Semoga jasa kebajikan yang saya lakukan kepada Bhikkhu Sangha bermanfaat kepada para leluhur atau mungkin secara spesifik kepada ibu A atau ibu B, ya kayak gitu. Itu namanya patidana. Nah, bagi yang almarhum kalau bisa turut mengetahui, itulah yang disebut dengan patanumodana. Ada para sanak keluarga saya yang masih hidup di dunia ini dan mereka melakukan kebajikan atas nama saya. Seneng nih. Hal itu yang membuat mereka bahagia. Hal itu yang membuat mereka terbebas. Merasa senang hati atau bahagia atas kebajikan yang telah ditujukan kepada dirinya. Jadi tidak hanya sebatas sabisata bawantu sukitata, Bu. Ya, tapi harus ada kiat-kiat lain atau cara-cara lain yang membuat memang kita ada niat ya, benar-benar nampak niatnya gitu. Bisa dipahami nggak, Bu? Ya Bante, maksud saya sih pernik kue apa semua ada. Cuma kata doanya, cuma sabisata bawantu sukitata sudah cukup itu ya Bante ya. Sabisata bawantu sukitata itu kan sangat luas sekali, Bu ya. Kalau kita boleh ya. Semoga semua makhluk hidup, intinya kan seperti itu. Ya kalau memang tujuannya kepada para leluhur ya katakan secara spesifik kepada para leluhur. Kalau kepada ibu kita yang namanya A misalnya, ya secara spesifik kita sebutkan A. Karena kalau kita nyebutnya sabisata kan banyak sekali nggak terarah siapa tuh sabisata. Banyak sekali. Sedangkan kebajikan kita tuh hanya sedikit misalnya. Ya nanti nggak seimbang. Kebajikan kita sedikit, ibaratnya kita punya air 1 gelas tapi kita ingin memberi minum 100 orang. Ya enggak kebagian yang lain, nanti keroyokan ya. Nanti jadi perang dunia ketiga lagi nanti. Jadi kalau Anda ingin membagikan kepada orang 100 orang ya Anda harus memiliki 100 gelas lagi. Jadi kebajikannya juga harus banyak gitu ya. Kalau Anda ingin membagikan kepada semua makhluk ya Anda harus memiliki kebajikan yang sangat besar kalau gitu. Ya, tidak hanya sekedar sekali kebajikan, berdana kepada wihara kemudian selesai, enggak. Jadi harus diimbangi. Kenapa demikian? Karena terlahir di alam yang menderita itu kan enggak sesuatu yang berat, sesuatu yang susah. Jadi tidak mudah kita tolong hanya dengan kata sabisata bawantu sukitata. Kalau hanya dengan kata sabisata bawantu sukitata sudah manjur, saya kira neraka sudah kosong. Makhluk peta sudah kosong. Alam binatang sudah kosong mungkin ya. Tapi kan enggak seperti itu ya Bu ya. Secara spesifik aja boleh enggak Bapak?
Karena kalau kata Sabesata Bhavantu Sukhitata itu perluasan pengembangan cinta kasih itu sebenarnya. Ya boleh-boleh aja sih, nggak ada masalah. Ya mungkin dengan penuh keyakinan, oh saya kan yakin leluhur saya lahir di alam dewa misalnya, ya yakin aja. Ya udah kalau seperti itu ya udah nggak ada masalah. Sabesata Bhavantu Sukhitata, bagus. Tidak ada masalah Bu ya, nggak ada ketentuan. Ya, makasih Bante. Ya ya, oke. Iya silakan. Namo Buddhaya Bante. Bante, saya mau bertanya. Ini kan masa cembeng. Jika kita diberi mimpi sama mungkin orang terdekat kita atau keluarga kita, bahwasanya dia pengen makan sesuatu. Apakah kita harus merealisasikannya atau gimana ya Bante? Terima kasih Bante. Mimpi, banyak orang yang meragukan tentang mimpi memang ya, seperti itu. Kalau memang Anda percaya dengan cara Buddhis, maka gampang sekali. Mimpi malam katakanlah, mimpi pengen makan kue tiaw kesukaannya. Pagi-pagi Anda beli kue tiaw kesukaan, bawa ke wihara, danakan kepada para bantenya. Setelah berdana dengan para bantenya, kemudian nyatakan kebenarannya. Semoga jasa kebajikan yang saya lakukan dapat melimpah kepada almarhum ABC. Simple aja Bu. Penuh dengan keyakinan. Tidak perlu misalnya udah meninggalnya sudah 10 tahun yang lalu. Kemudian mimpi dia pengen makan mie balap misalnya. Kemudian kita taruh fotonya di meja altar, kemudian di depannya kita taruh mie balap seperti itu. Enggak perlu. Jadi cara yang terbaik dan cara yang tepat adalah pagi-pagi malam mimpi langsung paginya, atau mungkin siang mimpi, atau mungkin fajar mimpi langsung paginya ke wihara, dana makan kepada para bhikkhu sangha, kemudian menyatakan dengan cara seperti itu. Itu sudah cara yang sangat mulia dan tepat sekali. Ya, tidak perlu dilakukan lagi. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bante. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ya, boleh, silakan. Namo Buddhaya Bante, saya ingin bertanya. Silakan. Tadi saya mendengar uraian dari Bante mengenai kisah Mahamoggallana, Bante Mahamoggallana. Yang dimana kita tahu cerita tersebut, sang ibu terlahir di alam neraka. Diawali dengan pemberian makan di awal yang gagal, lalu menemui sang Buddha. Ya tadi Bante sebutkan bahwa makhluk yang lahir di alam neraka tidak bisa menerima patidana kita. Tentu itu agak berbeda dari cerita yang Arya Monggallana. Mungkin saya salah mengerti cerita tersebut, atau mungkin Bante bisa menguraikan agar bisa diperjelas. Terima kasih Bante. Dari Bapak siapa? Hendra. Bapak Hendra, terima kasih Bapak Hendra. Baik, ada kesimpang siuran di sini. Ada yang mengatakan ibunya Bante Moggallana itu terlahir di neraka. Ada yang mengatakan ibunya Bante Moggallana itu terlahir di alam peta. Tapi saya meyakini ibunya beliau terlahir di alam peta, makanya bisa ditolong dengan pelimpahan jasa. Yang kalau saya mengatakan di neraka itu bukan waktu yang tepat untuk melakukan pelimpahan jasa atau tidak bisa ditolong, itu bukan saya Pak. Itu Sang Buddha. Ada di dalam Janu Soni Sutta. Silahkan dicek di situ. Ya, ada di situ. Bentar ya, saya cekkan sebentar. Tenang-tenang. Saya punya kuota enggak ini? Ada di dalam Anguttara Nikaya 10
177. Nanti buka web Sutta Sentral, di situ cari Anguttara Nikaya 10177. Judul sutanya adalah Janusoni. Itu dialog antara Sang Buddha dengan Brahmana Janusoni. Dan yang mengatakan bahwa yang di alam neraka itu nggak bisa ditolong, di alam binatang, di alam asura, nggak bisa ditolong, itu bukan saya. Tapi itu saya copy dari kata-katanya Sang Buddha. Atau dikatakan waktu yang tidak tepat untuk pelimpahan jasa adalah ketika para leluhur terlahir di neraka, alam peta, alam binatang. Dan alam peta itu yang neraka ya, sorry, alam neraka. Dan alam peta itu tidak semua peta yang bisa menerima pelimpahan jasa, hanya satu jenis saja, yaitu alam Paradatu Pajiwika Peta. Yang ketika bodhisattva lahir ke sana pun lahir ke alam itu, ke alam Paradatu Pajiwika Peta. Ya bukan peta-peta yang makan kotoran, makan dahak, makan binatang busuk, binatang yang sudah meninggal. Nah itu bodhisattva nggak bisa lahir ke alam sana. Hanya di dalam Paradatu Pajiwika Peta. Jadi konfirmasinya adalah Ibu Bante Monggalannya terlahir di alam peta ya, bukan di alam neraka. Ya mungkin karena banyak yang nulis di web atau apa yang mungkin sumbernya kurang terpercaya, dan saya kira semakin ke sini kita juga semakin berbenah kok. Web itu semakin berbenah, kitab suci itu semakin berbenah, ada pembaharuan, nah itu jadi membuat informasi kita semakin jelas ya. Bisa diterima Pak ya? Bisa Bante. Tapi Ya. saya ingin menanyakan lagi satu pertanyaan Bante. Ya. Apakah rumus dari patidana itu adalah objek yang kita tuju ikut berbahagia atas jasa kebajikan yang kita perbuat, maka ia otomatis mendapatkan kebahagiaan terlahir di alam yang bahagia, atau bagaimana Bante? Rumusannya Bante. Rumusannya? Objek si sanak keluarga yang sudah meninggal harus ikut berbahagia atau bagaimana Bante? Yang berbahagia itu sebenarnya adalah pihak yang mau kita limpahin jasa. Kalau para keluarga kan sudah sangat dengan hati yang baik, hati yang gembira, menyiapkan segala sesuatunya untuk melakukan pelimpahan jasa dan menyatakan pernyataan kebenaran itu. Nah, yang memiliki patanumodana itu dari sisi yang makhluk yang mau kita limpahi jasa. Nah, itu dia harus punya rasa gembira atau rasa bahagia atas kebajikan yang telah ditujukan kepada dirinya. Makanya di dalam patidana itu kan semoga para dewa memberitakannya dan mereka turut berbahagia, begitu kan? Walaupun kita sudah memberitakan, kalau dia tidak ikut bahagia maka pelimpahan jasa itu tidak terjadi. Dan itu bukan masalah kita, itu masalah si mereka. Ya, gitu ya. Jadi faktor yang ketiga itu murni dirasakan dimiliki dari pihak yang mau kita limpahi jasa. Bukan dari kita, tapi dari diri kita pun juga harus melakukan pelimpahan jasa itu dengan penuh dengan kegembiraan, ya, dengan cara-cara yang benar, seperti itu. Ya Pak ya. Oke. Dari tadi saya sudah kena kode terus ya. Rupanya jam 9.30 nggak mempan ya. Ya udah kalau gitu dari jam 9 bagaimana? Oke ya, mungkin cukup sampai di sini, itu yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya miliki yang belum dapat saya sempurnakan. Akhir kata, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sadu. Ya, mudah-mudahan kita sampaikan kepada Bante, semoga Dhamma Desana hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, kepada umat silakan berdiri untuk mengantar Biku Sangga meninggalkan ruangan Dhammasala. Mari silakan duduk kembali.
Selanjutnya, marilah kita melakukan pelimpahan jasa dengan membacakan Patidana Gata pada halaman 177. Handamayang Patidana Gatayo karomase punya sidani katasa yana nyani kata nime te sanja bagino hontu satananta pamanaka ye pia gunawan taca mahyang mata pita dayo ditame capya ditawa anye maja tawerino sata titanti lokasming te buma catuyonika pance kaca tuwo kara sangsaranta bawa bawe nyatange patidaname anumo dantu tesayam ye cimang napaja nanti dewa tesang niwe dayung maya dinanang punyanang anumo dana hetuna sabe sata sada hontu awera sukha jiwino kema padang capa pontu te sasa si jatang subah. Mari baca artinya. Semoga jasa-jasa yang kuperbuat kini atau di waktu lain diterima oleh semua makhluk di sini. Tak terlihat. Mereka yang kukasihi serta berbudi luhur seperti ibu dan ayahku, yang terlihat dan tak terlihat, yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di tiga alam, empat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, atau 4 bagian, mengembara di alam-alam besar atau kecil. Semoga dengan persembahan jasaku ini, setelah mengetahui mereka bergembira, dan kepada mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitakannya. Berkat jasa-jasa yang kupersembahkan ini, yang membawa kegembiraan, semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita tutup dengan membacakan Namaskara Patah. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato bhagavata dhammo. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Namo Dhammaya. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Sanggang namami. Sanggang namami. Sabbe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk turut berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Bacaan selesai. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.
Thank you.